Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawan? Oke, kali ini kita akan membahas tentang PHP dalam objek OOP ya, pemrograman berbasis objek ya. Yang kita tahu semua bahasa pemrograman sekarang sudah memakai konsep objek oriented programming ya. Sebelum kita melanjutkan ke bagaimana cara codingnya, kita harus tahu ya, kita harus kenal dulu apa itu OOP di PHP. Nah, ini secara umum pengertian tentang PPO adalah sebuah tata cara pembuatan program ya, program paradigm dengan menggunakan konsep objek ya, yang memiliki data dan prosedur atau function yang telah kita kenal dengan namanya method ya. Pengertiannya bisa dilihat di Object Oriented Programming di Wikipedia ya. Nah, yang kita harus ketahui bahwa di PHP ada 3 cara untuk bagaimana cara untuk ngoding ya, membuat suatu program dengan cara PHP ya. Pertama ada prosedural, kedua ada Object Oriented Programming atau OP, yang ketiga adalah PDO ya. Yang kita akan bahas adalah tentang OOP ya. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana cara membuat sebuah CRUD dengan menggunakan prosedural. Sekarang kita bahas tentang OOP ya. Dalam sebuah kelas itu ada 4 yang harus kita ketahui secara umum ya. 1 objek ya. Jadi di dalam OOP itu ada 4 ya yang harus kita ketahui. 1 objek, kedua kelas, ketiga properti atau atribut, keempat adalah metode ya. Objek itu apa ya? Di sini ada keterangannya, adalah hasil cetak dari sebuah kelas ya, atau hasil konkret dari kelas ya. Jika kita dianalogikan terhadap handphone itu adalah sebuah objek yang berupa, nanti hasilnya bisa berupa objeknya handphone Samsung, handphone Apple ataupun handphone Windows dan lain-lain ya. Di kelas handphone itu memiliki ciri-ciri yang macam-macam ya. Handphone Samsung cirinya bagaimana, handphone Apple bagaimana, handphone Windows bagaimana ya. Itu objeknya kita bahas tentang handphone ya. Nah, di objek itu ada sebuah namanya kelas. Kelas itu adalah blueprintnya ya. Jadi ketika kita ingin membuat suatu program yang membahas tentang handphone, kita harus membuat sebuah kelas. Jadi kita terfokus sama objek handphone tersebut ya. Kelas adalah cetak biru atau blueprint dari objek yang kita membuat kerangka dasarnya yang akan kita pakai nantinya di kelas tersebut yaitu objek ya. Nah, di sana di atas ini sudah ada contohnya, itu cara penulisan kelas pada sebuah PHP, yaitu tag PHP, jangan lupa dibuka dan ditutup. Dalamnya adalah sebuah kelas handphone ya, itu untuk penulisan kelasnya ya. Kalau kita udah belajar Java pasti udah paham tentang sebuah kelas. Video ini sudah dibahas di mata kuliah pemrograman berbasis objek ya. Kedua adalah properti. Properti itu kalau kita ibaratkan jadi data dan sebuah data dari sebuah objek ya. Kalau handphone kita pengen tahu datanya ada apa aja. Pertama ada warna, ada merek, ada ukuran layar, ada jenisnya apa gitu kan. Prosesornya apa ya, dan lain-lain ya. Jadi penulisannya bagaimana gitu kan. Nah, setelah kelas kita di sini ada cara penulisannya. Di dalam kelas tersebut kita tulis beberapa propertinya atau atributnya. Contoh tadi kita sebutkan variabel, warna, merek, ukuran layar ya. Jadi bisa dituliskan nanti dalam sebuah kelas tersebut kita butuh data apa aja gitu kan. Nanti data yang ada di sebuah handphone itu ada apa aja, kita tuliskan dulu ya. Walaupun nanti isinya si variabel ini adalah masih kosong ya. Jadi itu propertinya. Selanjutnya adalah tentang
metode ya. Metode itu kalau kita analogikan atau kita ibaratkan adalah kemampuan dari sebuah handphone tersebut ya, atau apa aja yang bisa dilakuin di handphone tersebut ya. Metode ya, itu secara analoginya. Pengertian dasarnya adalah tindakan yang bisa dilakukan di dalam kelas. Jika menggunakan analogi, kelas handphone yang kita bahas, contohnya adalah menghidupkan handphone, mematikan handphone, mengganti kabel handphone, ya, dan lainnya. Ya. Metode pada dasarnya adalah sebuah function. Ya. Jadi kita udah belajar function, jadi dia sebuah function atau kata kerja atau tindakan yang bisa dilakukan oleh objek tersebut dalam sebuah kelas ya. Seluruh fungsi dalam dan sifat function bisa diterapkan ke dalam metode seperti argumen atau parameter ya. Sebuah function nanti wajib diisi sama properti apa aja atau parameter apa aja ya, dan mengembalikan nilainya dalam sebuah keyword namanya return ya. Return itu jadi sebuah metode itu punya output apa gitu kan, adanya di return tersebut ya. Contoh di sini di bawah ada contoh menghidupkan handphone, mematikan handphone dan lain-lain ya. Nanti dimatikan handphone, returnnya outputnya itu apa ya. Nah jadi ini sekilas tentang OP. Saya yakin semuanya sudah belajar di bahasa pemrograman objek, bahasa pemrograman Java dan lain-lain. Jadi PHP sekilas mengikuti konsep pemrograman secara global ya. Pada secara murni PHP itu tidak OOP ya. Dia mulai menggunakan object oriented programming itu di versi 4 ya. Versi 4 terus disempurnakan di versi 5 dan sampai sekarang ya. Versi 7 sudah menggunakan OOP dan PDO ya. Jadi itu untuk object oriented programming di PHP ya. Nanti kita akan lanjutkan di bagaimana cara contoh membahas sebuah objek pada sebuah PHP. Oke, next video selanjutnya.